Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Jilan Jauharat dan alasan pembuatan video kali ini itu ditugaskannya mata kuliah sosiolinguistik untuk meresume sebuah video. Video ini berdurasi 6 menit dan video ini tuh dia pendek tapi memiliki unsur yang baik karena menekankan seorang sosok mantan presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama yang salah satu skill terbaik dari mantan presiden ini adalah speechesnya atau dari cara dia berbicara saat dia berpidato. Dan untuk di video yang akan diresume kali ini, bagian yang paling sangat menarik itu bagian dimana ada 4 komentator di sini dalam video ini. Di dalam video ini ada 4 komentator yang menambahkan ide-ide tentang kenapa Barack Obama melakukan ini, kenapa Barack Obama melakukan itu dalam saat dia berpidato. Karena ya Barack Obama itu seorang sosok yang pandai dalam berbicara. Jadi video ini akan saya resume. Untuk bagian pertama video itu ada komentator pertama itu yaitu seorang yang bernama Robert Lerman, dan dia adalah ketua penulis pidato wakil presiden. Jadi dia ini membuka video itu dengan mengatakan bahwa Barack Obama itu pada tahun 2004 tuh bukan siapa-siapa, bahwa tidak ada yang mengetahui background Barack Obama, kenapa bisa, mungkin mengetahui tapi banyak memegang ketidakpercayaan terhadap sosok Barack Obama. Jadi ya kata si Robert Lerman ini dalam pembukaan video ini, dia mengatakan Barack Obama was totally unknown. Jadi banyak orang yang berasumsi bahwa I don't know who this guy is, wonder why they picked him. Itu adalah awal mula pertama dari sejarah perjalanan Obama sebagai seorang mantan presiden, sebagai seorang presiden waktu itu. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan komentator kedua yang bernama Michael A. Cohen, atau dia itu merupakan seorang penulis atau author, dan dia di sini mengatakan bahwa Barack Obama itu memiliki interpretasi semacam sosok muda yang memiliki jiwa yang membara gitu ya, kalau misalnya di Indonesia kan. Tapi tuh umpamanya kalau lagi ada pesta, jadi si Michael ini mengumpamakan kalau jadi ada pesta tapi tiba-tiba ada sesosok orang yang naik ke atas panggung seolah-olah siapa sih, semua orang jadi nggak tahu siapa, tapi sebenarnya orang ini tuh sangat berpengaruh nantinya gitu. Jadi nah pada saat speeches inilah si Barack Obama ini, sosok Barack Obama itu memiliki kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi melalui pidatonya dia itu mengconvince, dia itu mengajak orang-orang untuk tahu siapa dirinya, untuk membuat orang-orang percaya karena dia mampu mengartikulasikan kata-kata itu dengan baik. Jadi orang-orang itu banyak yang cara dia sepandai-pandainya Barack Obama itu sampai membuat banyak orang itu tertarik, banyak orang itu percaya pada si sosok Barack Obama ini sendiri. Ini adalah jadi untuk speech pidatonya itu sendiri, pidatonya itu sangat berpengaruh bagi kampanye dia, bagi banyak
memberikan harapan banyak kepada orang lain. Jadi dia ini sangat mampu untuk mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan keadaan dunia, mengekspresikan keadaan Amerika dengan baik, dan membuat orang itu merasa dia itu sama seperti kita, dia tuh sebenarnya seperti kita tuh sama kayak rakyat biasa gitu. Nah, jadi speech dia di sini tuh benar-benar kunci dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat pada waktu itu, karena begitu powerfulnya, begitu dahsyatnya, dan banyak menggerakkan hati orang-orang. Untuk selanjutnya untuk komentar selanjutnya itu ada masih dengan yang tadi. Jadi dikatakan bahwa apa yang membuat pidato politik itu luar biasa itu kalau kita melihat cerita Amerika yang lebih besar dalam wujud yang lebih besar, dan melihatnya dari berbagai sisi gitu. Jadi seperti yang dikatakan ini, maksudnya adalah Barack Obama itu memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak cerita dari berbagai sudut pandang. Jadi dengan hal ini juga orang-orang tuh banyak yang bisa ngerti sama Obama ini, sama sosok Obama ini. Jadi sosok Obama itu dengan mudahnya membuat orang bersimpati dengan dia. Jadi saling mengerti lah, intinya mereka tuh kayak Obama mengerti masyarakatnya, dan Obama ingin merangkul masyarakat Amerika itu dengan berbagai cara. Jadi bagaimana dengan begitu juga Obama itu seorang yang melakukan pidato dengan baik dari situ, karena dia menggerakkan hati orang-orang. Selanjutnya di video ini juga Obama bercerita. Jadi di speech-nya ini Obama bercerita kalau orang tuanya itu juga memiliki keyakinan teguh dengan bangsa Amerika. Jadi dia percaya bahwa dia itu, walaupun dia black, walaupun dia orang kulit hitam, tapi dia percaya kalau dia tuh memang punya kisah di Amerika. Jadi dia tuh emang I belong here. Jadi dia merasa berhutang. Jadi Barack Obama bilang dia berhutang pada orang-orang yang datang sebelum dia, dan bahwa negeri dimanapun itu dia punya hak, untuk setiap orang punya hak untuk berada di tempat mereka berada. Kalau dalam konteks ini Obama berhak berada di Amerika karena dia adalah warga Amerika, bukan karena dia adalah bukan orang kulit putih, jadi dia harus diasingkan. Itu tidak begitu kan. Nah, untuk komentator selanjutnya ada yang bernama Charlton Kilwain, dan dia adalah seorang pakar komunikasi di NYU. Dan di sini ada sedikit dimension tentang George Bush sama komentator ini. Jadi inti dari komennya itu bahwa speech-nya sang Obama ini lebih menyentuh daripada apapun yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi Barack Obama ini sosok yang punya caranya sendiri untuk mengajak masyarakat untuk bergerak, untuk berubahnya itu ke arah yang lebih baik. Dan Barack Obama itu memiliki caranya sendiri untuk approach, untuk mendekati masyarakat itu dengan speech-nya yang luar biasa tadi. Nah, untuk ada yang selanjutnya, Michael A. Cohen tadi yang seorang penulis itu menyebutkan lagi pidato Obama itu seperti diumpamakan sebagai penangkal dari sebuah perang antara partisan. Ya, jadi dia bisa membuat Barack Obama ini sosok yang sangat mampu malah untuk mengubah persepsi orang-orang dengan cara bicara sosok ini yang sangat
terlihat yakin dengan kosakatanya juga yang membangkit. Nah begitu. Ada satu poin pertama nih yang basic yang bisa kita ambil dari cara bicaranya Barack Obama. Itu yang pertama adalah untuk misalnya menjadi seorang public speaker yang baik seperti Barack Obama tadi, pertama kita mesti memiliki itu intellectual capacity, kapasitas intelektual yang kokoh dan wawasan berpikir yang ekspansif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Barack Obama ini memiliki cara pandang, sudut pandang yang bervariasi, yang luas. Jadi nggak cuma dalam satu box, tapi dia itu belajar untuk mencari sudut pandang yang lain agar dia lebih mengerti akan konflik-konflik dan problematika yang ada di masyarakat. Jadi dia bukannya melihat suatu masalah itu dari sisi pandang orang yang di atas sebagai seorang politisan, tapi dia turun ke bawah dan melihat, mengekspanskan cara berpikir dia itu dengan belajar turun langsung ke lapangan. Dan itu cara meningkatkan pola pikir yang lebih ekspansif. Untuk yang selanjutnya, dalam speech-nya ini bagian yang paling saya suka itu bagaimana Barack Obama itu menyebut kalau jika ada seorang anak di sisi selatan Chicago yang tidak bisa membaca, itu penting bagi saya untuk, walaupun anak itu bukan anak saya, penting bagi saya untuk peduli kepada anak itu walaupun anak itu bukan anak saya. Terus dia juga menyebutkan, jika ada warga negara yang sudah senior atau yang sudah tua, terus mereka tidak bisa membeli obat-obatan dan harus memilih antara obat-obatan atau rent rumah atau uang sewa rumah, dan itu adalah tanggung jawab saya atau Barack Obama itu sendiri katanya tadi untuk peduli. Nah dari situ kita bisa mendapat juga pelajaran bahwa bagaimana naskah pidatonya Barack Obama ini sangat jauh menyentuh masyarakatnya langsung. Jadi kita bisa ambil poin di sini dari sini bahwa tadi itu cara berpikir sosok Barack Obama yang ekspansif. Dia melihat problematika itu dari berbagai sisi dan dari sejauh mungkin sampai ujung yang paling bisa dia capai. Dia tuh berusaha untuk memahami dan melihat sisi yang bisa diambil untuk diperbaiki dari problematika tersebut. Untuk yang selanjutnya itu masih dengan salah satu komentar dari Michael A. Cohen atau sang penulis. Dia mengatakan bahwa dia memberikan pidato para imam NUA seluruh pesan politiknya tahun 2008 yang merupakan argumen pasca partisan. Jadi di sini maksudnya kata si Michael A. Cohen ini, he gives a speech that ages his entire political message of 2008, which is deserve post-partisan argument. Jadi di sini ya pokoknya, jadi intinya Barack Obama itu sangat awake orangnya tuh sangat sensitif dengan keadaan di sekitarnya. Jadi dia itu bukan hanya paham di satu bidang dan lalu menggeluti bidang itu, tapi juga branch out. Dia juga berusaha untuk keluar dari satu poin yang seperti mengekang dia. Jadi dia mengambil banyak pengetahuan juga. Itu juga alasan mengapa. Alasan yang paling kuat itu adalah pengetahuan yang luas untuk menjadi seorang public speaking yang baik seperti Barack Obama. Terus kita lanjut lagi, itu ada bagian, jadi dilanjutkan ya dengan pidatonya Barack Obama di pas speech itu, di speech yang kita sedang bicarakan ini.
bahwa Barack Obama mengatakan bahwa ada orang, dia bilang ke audiens itu, ada orang, dia percaya, Barack Obama percaya bahwa banyak orang di luar sana yang berusaha memecah belah Amerika. Ada yang, jadi di sini nanti disebutkan juga ada berbagai konservatif Amerika itu, Amerika konservatif itu ya menjadi contoh pecah belahannya dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi di sini dia berusaha meyakinkan ke orang-orang, saya tahu kalau misalnya banyak yang berusaha memecah belah kita, maka dari itu, maksudnya dari Barack Obama ini adalah maka dari itu kita harus bersatu dan kita harus kuat untuk selalu bersama untuk melawan ini, jadi tidak bisa sendiri. Jadi dia berusaha meyakinkan para audiens bahwa dengan dipilihnya Obama nanti dia bisa mengawal bisa menyelesaikan permasalahan, tapi dengan permasalahan itu dia tidak akan melakukannya dengan sendirian, tapi akan bersama dengan masyarakat. Nah, lalu disebutkan juga di sini line yang legendary itu yang pas dia mengatakan bahwa tidak ada Amerika hitam, tidak ada Amerika putih, tidak ada Amerika Latin, tidak ada juga Asia Amerika, semua itu adalah satu di Amerika itu, semua itu adalah rakyat Amerika, semua itu satu Amerika, one America. Jadi dia dari line ini aja, dari bait ini aja dia udah sangat menyentuh para audiens dengan menyebutkan bagian-bagian yang mungkin dengan kandidat lain itu tidak disebutkan, misalnya Asia Amerika, Latin Amerika. Jadi di sini Barack Obama itu sangat menjunjung tinggi persatuan. Jadi untuk terciptanya satu Amerika yang baik itu dibutuhkan kebersamaan dan tidak ada terpecah belah dalam Amerika itu sendiri. Jadi bukan karena orang kulit putih, bukan karena orang kulit hitam atau ras Asia Amerika atau Latin, itu tidak ada yang kayak gitu, karena di Amerika itu cuma satu. Dan Barack Obama itu berusaha untuk menjelaskan itu kepada audiens dengan cara yang sangat-sangat powerful. Di sini disebutkan juga ya oleh salah satu komentar lagi, ada namanya Maria Cuomo atau seorang mantan gubernur di New York. Jadi di sini komentator ini menjelaskan bahwa Obama itu dilahirkan dengan dua hadiah besar, the biggest two gift ever. Itu yang satu adalah pikirannya, his mind, dan yang satu lagi itu adalah kemampuannya untuk berbicara pada kelompok besar, his ability to speak, to make a speech in front of a large group of people. Nah, di sini maksudnya adalah pikirannya itu ya tadi dengan berbagai pengetahuan yang dia punya, dengan berbagai pengetahuan dan simpati yang dia punya terhadap masyarakat, dan juga kemampuannya untuk berbicara pada kelompok yang besar. Jadi sosok Barack Obama itu udah jelas sekali sangatlah percaya diri ya, karena dia emang diberikan kemampuan itu oleh Tuhan, dan dia itu memang membuktikannya dengan baik. Dia tidak menyia-nyiakan kemampuan berbicaranya itu, dan dia menunjukkan kepada dunia bahwa memang kemampuan saya di sini dan saya akan memanfaatkan kemampuan saya akan mengubah Amerika. Gitulah kira-kira intinya. Terus dimention lagi di sini, ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu efektif. Pertama, Obama itu seorang yang ingin detail yang konkret. Jadi sosok Barack Obama ini nggak mau punya bukti-bukti yang katanya bukti itu ternyata tidak jelas keasliannya ya. Jadi dia cuma pingin data yang konkret, data yang bukti, karena data yang tidak konkret itu bisa misleading. Selanjutnya yang kedua, dia suka cerita. Jadi dengan cara dia berpidato tapi sambil bercerita itu sangat menyentuh
masyarakat juga, sangat menyentuh audiens. Jadi dengan cara tersebut dia mampu menggerakkan hati para audiens. Yang selanjutnya atau yang terakhir, dia suka antitesis. Itu juga salah satu termasuk alasan mengapa beliau itu sangat baik di bidang pidato, terutama karena pidato ini yang kita bahas sekarang itu sangat berpengaruh pada masyarakat atau ya masyarakat Amerika. Seperti kata-katanya di tidak ada Amerika liberal atau tidak ada Amerika konservatif, jadi cuman ada satu Amerika. Itu kata-kata yang seperti itu tuh sangat berpengaruh di hati masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kemampuan berbicara ya di depan publik tanpa disertai dengan keluasan pengetahuan, seperti yang tadi saya sebutkan, hanya akan membuat kita tuh tampak seperti orang pandir, bisa dibilang. Jadi keterampilan bicara tanpa dibekali dengan kedalaman wawasan itu hanya akan membuat kita lebih pas menjadi penjual di pinggir jalan, atau ya tidak sepantasnya lah menjadi seorang public speaker yang baik. Pelajaran tentang apa itu makna ritme. Jadi Barack Obama ini seseorang yang mampu untuk mengartikulasi ritme, kekuatan intonasi, dan kejernihan artikulasinya itu sendiri. Itu seorang sosok Barack Obama itu sangat memperhatikan hal-hal sepele seperti itu, tapi hal sepele seperti itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh dalam pidato dan dalam mempengaruhi orang-orang. Dan kita tahu sebuah public speaker ya yang bagus itu selalu peduli dengan aspek-aspek kunci yang tadi disebutkan. Ritme dan irama penyampaian narasi yang pas, terus disertai dengan intonasi suara yang dinamis, tahu kapan mesti harus lembut dan tahu kapan mesti harus tegas. Itu tegas atau lantang akan membuat audiens kita tuh mampu terlibat sepenuhnya dengan apa yang disampaikan. Nah, lalu artikulasi yang jernih atau kefasihannya, eloquentnya itu akan selalu bisa membuat efek yang membekas pada benak pendengar atau audiens. Lalu ada note terakhir, itu saat dimana komentator Michael A. Cohen ya, dia cara Barack Obama, dia mengatakan bahwa cara Barack Obama menggunakan tangannya sambil speeches itu, misalnya yang seperti ini, gini-gini, itu dia menggunakannya tuh memiliki arti banyak hal gitu. Apakah tentang ini, tentang itu. Cara dia menggunakan tangannya itu sangat berpengaruh juga dalam pidatonya. Terus lagi contoh yang bisa diambil adalah dengan tidak menggunakan teks saat berpidato. Itu sudah pasti ya. Dengan bahkan kalau pidato sekali lihat ke bawah aja kelihatan kayak ngelihat satu teks gitu, itu tetap akan berpengaruh sangat besar loh. Jadi bisa kita lihat di sini Barack Obama itu sangat fasih dan sudah tahu betul apa yang akan dia sampaikan di depan publik ini. Dengan mengeluarkan energi yang dia kelihatan kayak nggak baca itu, dia menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang yang baru, saya ini seorang yang dinamis menurut Cheriton McElwain ya, seorang profesor komunikasi NYU tadi. Dan untuk catatan terakhir, penampilan dari kebaktian yang terbaik, pidato terbaik dari ini tuh sangat membuat orang exciting ya, buat orang itu pidato yang semacam ini. Dan komentator Mario Cuomo, dia mengatakan bahwa katanya tuh ketulusan itu sangat penting gitu, sangat poin yang sangat penting dalam seperti seorang yang akan berkampanye seperti Barack Obama waktu itu. Jadi sincerity itu sangat penting untuk dicatat, bahwa ada orang, karena kan banyak orang yang kayak mereka berbicara bahwa mereka membicarakan tentang kebenaran dan sebagainya,
tapi itu sebenarnya mereka enggak tulus dengan apa yang mereka katakan. Dan untuk seseorang yang seperti Obama, kita sekarang bisa mengatakan bahwa Barack Obama itu sangat tulus dengan apa yang dia katakan, dan dia itu serius juga dengan apa yang dia katakan. Jadi dia adalah seorang yang sangat pintar dalam berbicara, tapi juga sangat pintar dalam menunjukkan aksi hasil perkataannya tersebut. Jadi begitulah untuk note terakhirnya, Barack Obama dalam speech-nya mengatakan, I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much everybody, God bless you. Di note terakhir ini, dia menjanjikan bahwa Amerika akan kembali lagi menjadi lebih baik di bawah tangannya, dengan tanpa ada darkness itu nantinya akan dia hilangkan, dan dia akan lebih terbuka kepada masyarakat untuk hal ini. Jadi begitu saja untuk video hari ini tentang betapa hebatnya Barack Obama sebagai seorang otoriter, sebagai seorang yang pandai berpidato. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.